Tiga paslon akan bertarung menjadi orang nomor satu di negeri ini. Namun kekhawatiran muncul tatkala putra presiden ikut kontestasi. Akankah Presiden Joko Widodo netral? Seberapa besar kuasa presiden bisa memengaruhi jalannya Pilpres nanti? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda. Berkaitan dengan benturan kepentingan yang mulia. Kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Masyarakat sudah menilai marwah Mahkamah Konstitusi menjadi terpuruk. Pada tahun 2024-2025, kita mempunyai tugas menjalankan kewenangan dan fungsi yang sangat berat, yaitu mengadili persoalan pilpres, pileg, dan pilkada. Oleh karena itu, kita sudah bersepakat untuk segera membentuk MK-MK. Dengan MK-MK ini kemudian nanti putusannya akan mampu mengembalikan lagi kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi. Banyak pendukung yang kecewa ketika tiba-tiba Mahkamah Konstitusi memutuskan hal yang di luar dugaan. Apa potensi yang muncul dengan ada gesekan seperti itu, Mas? Saya yakin TNI Polri juga lebih nyaman kalau netral, kok. Tetapi ketika ada pemimpin paling tinggi yang memberikan perintah tidak netral, apakah berani untuk tidak melakukan itu? Menggerakkan alat negara, Anda belum membaca itu terjadi sekarang. Tiga paslon resmi mendaftar. Lengkap sudah pasangan Capres-Cawapres yang siap berlaga di Pilpres 2024. Mereka siap mengambil hati rakyat hingga hari pencoblosan 14 Februari 2024. Namun ada yang berbeda di Pilpres 2024. Sang putra mahkota turut berlaga. Si sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai Cawapres Prabowo. Secara resmi, kita telah mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia. Munculnya nama Gibran tak lepas dari dikabulkannya gugatan batas usia Capres-Cawapres oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman yang juga adalah paman Gibran mengundang kontroversi. Putusan ini disebut sebagai siasat memuluskan langkah Gibran maju Pilpres. Sebuah tudingan yang tak main-main, apalagi sentimen negatif terus berlanjut. Pasca penetapan Gibran sebagai cawapres, dugaan praktik politik dinasti, Presiden Jokowi mengemuka. Survei terbaru Litbang Kompas menangkap hal ini. Kita ingin menangkap respon publik ya, persepsi publik ya. Dan hasilnya memang ada 60,7% yang mengatakan publik mengakui, responden mengakui bahwa ketika Gibran itu maju dia sebagai cawapres, itu adalah bentuk dari politik dinasti. Dugaan politik dinasti ditanggapi santai oleh sejumlah politisi termasuk juga oleh Presiden Joko Widodo. Pemilihan pun baik itu di pilkada, pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat. Padahal politik dinasti berpotensi merusak demokrasi. Ada orang yang ditawarkan ke rakyat, proses untuk menawarkan inilah yang acap kali Anda semua, termasuk saya, persoalkan. Apakah kemunculan seseorang ini melalui mekanisme partai politik sesuai dengan konstitusi? Itu benar atau tidak? Masyarakat pun bertanya-tanya, akankah Presiden Jokowi akan mampu bersikap netral padahal ia masih memegang tonggak kekuasaan hingga Oktober 2024. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini.
Lantas saudara, bagaimana sikap masyarakat ketika putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo Subianto? Enaknya itu meneruskan pekerjaannya yang pertama dulu. Soalnya kalau maju ke wakil presiden itu belum bisa mumpuni. Oke aja kalau banyak pendukungnya. Kalau menurut saya nggak apa-apa lah, karena mungkin kemarin juga MK sudah memutuskan. Baru jadi wali kota 2 tahun, Mas. Masa langsung jadi wakil presiden. Harusnya ya menyelesaikan dulu wali kota, naik gubernur, baru ke pusat. Keikutsertaan putra dari Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 menimbulkan keraguan publik akan netralitas seorang Presiden Jokowi yang saat ini masih menjabat bahkan pada hari pencoblosan nanti. Bagaimana kemudian saudara dinamika politiknya nanti ke depan? Kita bahas bersama dengan Stanislaus, seorang pakar intelijen. Bagaimana pula Istana memastikan bahwa Presiden Jokowi akan mampu bersikap netral di tengah putranya yang ikut dalam pertarungan Pilpres 2024? Saya akan bahas saudara bersama dengan Deputi 4 Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro. Tapi sebelumnya saya akan bertemu dengan Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Arief Hidayat terkait dengan dinamika pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Ikuti saya saudara. Dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja yang mulia. Lah. Karena ini berkaitan dengan Bisa benturan kepentingan yang mulia. Karena isu ini isu yang berat, isu serius. Sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Coba bayangkan, dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saudara, putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap membuka jalan bagi putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres menuai polemik tidak hanya di masyarakat tapi juga di internal Hakim Mahkamah Konstitusi. Apa yang terjadi saudara? Bersama saya sudah hadir Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Arief Hidayat. Prof Arief, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, dalam sebuah forum baru-baru ini Anda menyatakan bahwa Anda sedang berkabung sistem negara saat ini sudah jauh dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ramai sekarang jadi perbincangan. Kenapa Prof mengeluarkan sampai statement itu? Apa yang saya sampaikan di forum konferensi hukum nasional itu semata-mata kecintaan saya pada negara Republik Indonesia. Negara Indonesia itu menganut paham negara hukum yang demokratis dan berketuhanan. Oleh karena itu, setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara itu harus berdasarkan pada amanah tersebut. Tetapi pada akhir-akhir ini, saya merasakan ada tren, ada gejala untuk menjauh dari Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, saya mempunyai rasa prihatin yang mendalam dan saya mengingatkan kembali kepada seluruh stakeholder, apakah stakeholder itu berasal dari eksekutif, legislatif, yudikatif, terutama saya mengingatkan pada orang-orang stakeholder yang terlibat sebagai pengemban hukum, pengemban kehidupan bernegara di bidang politik, sosial, budaya, supaya kita kembali menuju sebagaimana yang sudah diwariskan oleh the Founding Fathers. Karena jalan itu, roadmap itulah yang bisa kita gunakan untuk menuju kejayaan bangsa Indonesia menjadi aman, tertib, adil, dan makmur. Publik ini mengasumsikan bahwa pernyataan Prof ini berkaitan dengan putusan MK kemarin yang memang ada dissenting opinion. Anda adalah termasuk orang yang tidak setuju dengan putusan MK itu atau berbeda pendapat. Karena negara Indonesia adalah negara berketuhanan, maka saya mengharapkan kita bisa menjalankan hukum sesuai dengan sinar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada kegelisahan, kita itu bertanggung jawab tidak sekedar kepada nusa dan bangsa, tapi bertanggung jawab kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam terminologi saya seorang Muslim, itu loh kok begitu, kita jangan sampailah kita menjadikan hukum diplesetkan ke sana kemari, mari kita tegak lurus menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya itu. Apa yang terjadi pasca putusan MK itu, Prof, menurut Prof memang sudah merusak konstitusi negara kita dengan memperbolehkan itu? Saya menjadi hakim konstitusi sudah 12 tahun. Saya menemukan keganjilan dan keanehan-keanehan pada waktu menangani perkara ini. Apa saja itu, Prof, keanehan yang Anda rasakan? Keanehan-keanehan itu saya sudah tidak bisa berkomentar banyak, mohon maaf. Baca keanehan-keanehan itu sudah saya tulis di dalam dissenting opinion saya. Tapi kalau kita bicara soal putusan MK kemarin ya, Prof, kan ada dissenting opinion dari 4 hakim, dari total 9 hakim ada 4 yang tidak atau berbeda pendapat. Kemudian ada juga2 hakim yang mengabulkan tapi tidak mengabulkan. Ya, karena dia namanya concurring bedalah opinion pandangannya itu. Begitu ya soal. Iya, betul. Itu hal yang wajar, hal yang biasa terjadi, dan yang tadi itu, yang 2 itu bisa dimasukkan sebagai yang sependapat begitu, Prof. Ini mohon maaf Mbak Nilo, saya tidak boleh berkomentar mengenai hal ini, tetapi saya di dalam dissenting opinion saya memaparkan fakta bahwa perkara 90 itu pernah dicabut. Kemudian pencabutan itu ditarik kembali, maka saya berpendapat di dalam dissenting saya mengatakan ini semestinya digugurkan. Karena menurut saya berdasarkan PMK ini bisa menurunkan marwah dan bermain-main atau tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Itu yang bisa saya sampaikan dan itu sudah saya sampaikan di dalam dissenting opinion saya. Kalau terkait dengan pelaporan yang ditujukan kepada Hakim MK, bagaimana Prof? Apakah Anda ingin mengomentari itu? Dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja Yang Mulia. Karena ini berkaitan dengan bisa benturan kepentingan Yang Mulia. Karena isu ini isu yang berat, isu serius. Ada dugaan pelanggaran kode etik yang sangat sistematis dan terorganisir. Karena kita tidak bisa lepaskan putusan itu dibacakan menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, dan benar saja melalui putusan pamannya. Kalau terkait dengan pelaporan yang ditujukan kepada Hakim MK, bagaimana Prof? Apakah Anda ingin mengomentari itu? Sekarang masyarakat sudah menilai marwah Mahkamah Konstitusi menjadi terpuruk. Oleh karena itu saya sangat prihatin dengan kondisi ini. Padahal nanti pada tahun 2024-2025 kita mempunyai tugas menjalankan kewenangan dan fungsi yang sangat berat, yaitu mengadili persoalan pilpres, pileg, dan pilkada. Oleh karena itu, marwah Mahkamah Konstitusi supaya mendapat kepercayaan kepada publik lagi, kita sudah bersepakat untuk membentuk MK-MK. Kita harapkan MK-MK dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya apakah betul ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh para hakim. Dan kemarin sudah melakukan sidang yang pertama, MK-MK itu mengundang para pelapor. Ada yang menuntut supaya putusan MK dibatalin. Nah, nanti dulu soal benar tidaknya. Tapi ini menunjukkan ada ya kegawatan dari segi waktu. MK-MK ini diharapkan segera secepatnya memutus apakah betul ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh para hakim. Oke, supaya jadi clear juga semuanya ya Prof? Ya, betul. Apakah keputusannya apapun, nanti masyarakat supaya percaya dengan MK-MK. Dan kita harapkan semuanya dapat dibuka oleh MK-MK. Anda optimis Prof dengan MK-MK ini kemudian nanti putusannya akan mampu mengembalikan lagi kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi? Siapa yang tergabung atau yang diminta untuk menjadi anggota dari MK-MK itu adalah tokoh-tokoh yang mempunyai integritas, mempunyai kapasitas, mempunyai kompetensi,
yang luar biasa. Baik, tentu itu hal yang saat ini ditunggu kalau memang putusan MK ini setidaknya bisa memperkuat lagi marwah dari MK, karena posisi Mahkamah Konstitusi ini jadi lembaga yang sangat krusial, apalagi berkaitan dengan pengujian materi kalau sudah berkaitan dengan pemilu dan lain sebagainya. Iya, tapi nanti dia memutus sengketa perkara yang diajukan ke mahkamah baik dalam pileg, pilpres maupun dalam pilkada di tahun mendatang. Betul. Setelah nanti hari pencoblosan ini akan banyak sekali yang bertaruh di Mahkamah Konstitusi. Tapi kita di mahkamah biasanya mengharapkan bahwa semua persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pileg, pilpres, dan pilkada dapat berjalan dengan damai, berjalan dengan aman, fair play, sesuai dengan asas-asas pemilu, sehingga tidak diperlukan lagi diajukan ke mahkamah karena sudah bisa terselesaikan, dilaksanakan secara baik-baik saja menurut asas-asas yang dianut di dalam pemilihan umum. Sehingga semakin sedikit yang perkara yang diajukan ke MK itu akan lebih baik daripada kalau semua perkara dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Harapannya seperti itu ya, Prof. Tapi pada kenyataannya kan setiap pemilu MK selalu dipenuhi dengan pertaruhan hasil pemilu dilakukan di sana gitu, di Mahkamah Konstitusi. Tentu nanti kita akan lihat. Harus ada pendidikan politik bahwa orang yang berkontestasi di dalam pilpres, berkontestasi dalam pileg dan pilkada, kita harapkan kedewasaannya dalam berpolitik. Beliau semua para tokoh nasional dan tokoh daerah ini mempunyai kesadaran, mempunyai kultur, siap menang tapi juga siap kalah apapun yang akan terjadi. Tapi itu harus diadap, seluruh penyelenggara pemilu bisa melaksanakan tugas kewenangannya dengan baik, sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan konstitusi. Prof, kalau Anda sendiri melihat banyaknya elemen masyarakat yang muncul dalam jelang pemilu untuk melakukan uji materi, bagaimana Prof Anda sendiri melihat itu? Begini, Mahkamah Konstitusi mau tidak mau memang sebagai jalan terakhir di dalam negara yang demokratis berdasarkan hukum. Hak konstitusional warga yang merasa dirugikan itu mempunyai hak untuk mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Apapun saja. Oleh karena ada sengketa yang demikian, ada anggapan yang demikian, maka memang sebaiknya diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi daripada melalui penyelesaian-penyelesaian bukan secara hukum. Dan itu wajar saja ya Prof ya, banyak terjadi jelang pemilu. Itu sudah sangat sesuai dan itu memang kita harapkan bersama bisa diselesaikan. Oleh karena itu dibutuhkan Mahkamah Konstitusi, badan-badan peradilan, dan penyelenggara pemilu yang betul-betul mampu berbuat adil, mempunyai integritas, menjalankan semua tugas kewenangan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tantangan menurut Prof sebagai hakim konstitusi yang sudah begitu lama menduduki posisi ini, bahkan pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi juga, apa tantangan terberat bagi Mahkamah Konstitusi ke depan, Prof? Kalau saya melihat begini, ada perkembangan yang positif di dalam kita bernegara, terutama di dalam menjalankan hukum, khususnya pada waktu ada perkara-perkara yang menyangkut pemilu ini, baik pileg, pilpres maupun pilkada. Bahwa ada hal-hal yang merasa dirugikan, merasa tidak memperoleh keadilan, tidak memperoleh kepastian, maka mengajukan ke mahkamah. Tapi trennya itu ke arah yang positif. KPU sekarang ini menurut saya sudah menjalankan tugas fungsinya sebagai penyelenggara pemilu dengan sebaik-baiknya. Bawaslu yang ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu sudah melakukan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian di penyelenggara pemilu sudah diadakan satu lembaga baru yang namanya, yang dulu sudah berlaku tapi ini sekarang DKPP yang dirintis oleh Prof. Jimmy Sidiki sudah memberikan tugas dan menjalankan kewenangannya secara baik. Sehingga kita harapkan tren yang sudah arah yang positif pada tahun 2019 dan kemudian pilkada sesudahnya itu bisa lebih baik lagi.
seluruh data-data, bukti-bukti yang ada itu sekarang lebih baik dan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga apapun itu, maka kita mempunyai dasar yang kuat, mahkamah mempunyai dasar yang kuat untuk memutus dengan seadil-adilnya sehingga bisa memuaskan seluruh pihak-pihak yang bersengketa. Dan itu semua tentu dimulai dengan integritas dari masing-masing hakim konstitusi ya Prof? Integritas dan etiket baik seluruh komponen bangsa untuk bernegara dengan sebaik-baiknya. Mau bisa menang, bisa kalah, dan itu ada kesadaran untuk menerima itu. Nah, itu yang paling penting. Profesor Arief Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih atas pandangan Anda di Niluh, Prof. Sehat selalu, Prof. Terima kasih, Mbak Niluh. Potensi ketidaknetralannya sangat tinggi. Kenapa Anda bisa mengatakan potensi ketidaknetralan itu? Ya enggak. Sejauh ini kalau misalkan dia masih mempunyai jabatan sebagai presiden, bahwasanya dia harus memiliki rasa netral ya. Tidak boleh ada sangkut pautnya dengan keluarga. Presiden Jokowi itu harus bersikap netral. Kira-kira dukung anaknya atau bersikap netral? Ya, dukung anaknya. Ini ada potensi unsur anak yang nyalon, ya mungkin kemungkinan besar sih kan. Ya kan walaupun nyatanya belum tahu. Cawapres, situasi politik yang dinamis pun ada kekhawatiran muncul dari publik terkait dengan terselenggaranya pemilu yang bisa berlangsung secara jujur dan adil setelah masuknya putra Presiden Jokowi di Bursa Pilpres 2024. Nah, bagaimana kemudian prediksi terkait dengan keamanan, ketertiban atau Kamtibnas di tahun politik ini? Kita bahas saudara bersama dengan pakar intelijen dari Universitas Indonesia, ada Stanislaus Rianta. Terima kasih Bung Stan, sudah bersama Niluh, sehat selalu. Jadi sekarang sudah jelas ya, peta politiknya sudah sangat jelas begitu. Saya yakin Anda juga sudah punya data. Apa yang bisa Anda bagikan ke kami? Kalau kita belajar dari 2019, kita meminjam istilah ilmu alam, episentrumnya dulu Jakarta. Sekarang menyebar episentrumnya, ada 3 tempat. Yang pertama Jawa Timur, karena di situ menjadi pertarungan antara pendukungnya Pak Mahfud dengan Muhaimin Iskandar. Kemudian Jawa Tengah menjadi pertarungan pendukung antara Pak Ganjar dengan Gibran. Kemudian Jawa Barat DKI nanti pendukungnya Pak Prabowo dengan Anies. Jadi episentrumnya menyebar. Apa yang Anda korek dari situ? Apa yang bisa terjadi di situ? Nah, ini titik rawannya semakin menyebar. Oke. Jadi potensi-potensi gangguan keamanan semakin besar pula, termasuk konflik pendukung, kemudian gangguan lain, mungkin menyusupnya terorisme. Dan itu sudah terasa sekarang? Oh iya, data sumber informasi intelijen mengatakan bahwa kelompok-kelompok teroris mulai bergerak lagi. Mereka sekarang sudah siap-siap juga ingin meramaikan pemilu 2024. Apa keterkaitan ini, Mas? Mereka memanfaatkan momentum bahwa ini ada momentum yang mereka bisa masuk, bisa ikut mewujudkan keinginannya, kemudian dia bisa mencapai tujuannya, kemudian di tengah kerawanan kan aparat juga fokus kepada pemilu 2024, maka mereka bermain di situ. Tetapi saya yakin kalau terkait terorisme, Densus kita itu termasuk yang hebat. Tadi Anda menyebut soal perang suara itu kan perang perebutan suara terjadi ya di tengah masyarakat. Nah, apakah Anda melihat bahwa perang suara itu akan lebih dalam daripada 2019 yang lalu? Ya. Potensi itu sudah terlihat. Mungkin nanti ini akan menggantikan versi Cepong Kampret di 2019, tetapi nanti masalah MK ini akan ramai saya kira. Orang sebenarnya tidak mempersoalkan siapanya yang maju, tapi caranya maju ini. Banyak pendukung yang kecewa ketika tiba-tiba Mahkamah Konstitusi memutuskan hal yang di luar dugaan. Apa potensi yang muncul dengan ada gesekan seperti itu, Mas? Ya, gesekan pasti akan semakin luas kan. Jadi saya sebutkan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kemudian kan netralitas aparat saya jadi ragu. Walaupun saya yakin TNI Polri itu mereka lebih suka netral. Tetapi ketika ada pemimpin paling tinggi yang memberikan perintah tidak netral, apakah berani untuk tidak melakukan itu? Dan itu sudah ada? Nah, kita lihat aja. Yang jelas potensi ada ke sana? Pasti, potensi ketidaknetralannya sangat tinggi. Kenapa Anda bisa mengatakan potensi ketidaknetralan itu tinggi? Nggak mungkin presiden akan netral kan? Meskipun presiden berkali-kali menyebut dirinya ya pasti semua kepala negara normatifnya akan menyebutkan seperti itu. Sulit untuk mengatakan dia bisa netral. Dan apalagi presiden mempunyai kekuasaan
dia punya otoritas untuk masuk ke dalam aparat keamanan, ya saya kira tidak akan mungkin netral. Gerakan untuk mengarah ke sana Anda membaca sudah ada? Kita lihat dalam beberapa hari ini, ketika nanti ada mutasi-mutasi atau mungkin pergantian-pergantian, ya itu adalah suatu langkah yang untuk mengarah kepada ketidaknetralan. Apakah nanti menterinya, kemudian apakah pejabat yang lain. Apakah dengan Presiden sering mengatakan bahwa ia akan bersikap netral, itu akan mampu menahan terjadinya gangguan Kamtibmas di bawah misalnya? Saya kira sudah tidak netral ketika proses di MK ya. Sudah tidak netral ya. Harusnya kan bisa dicegah ada orang yang mengotak-atik konstitusi itu kan. Walaupun mungkin orang menganggap ini sah karena sudah diputusin. Ya oke secara administratif sah, tapi secara etika politik kan tidak sah. Hal-hal seperti ini membuat orang kecewa. Cara menutupi kekecewaan itu kan macam-macam kan. Dan siapapun pasti tahulah tidak mungkin netral. Jadi itu sebenarnya apapun statement yang muncul dari Presiden Jokowi tetap tidak akan mampu menahan ketidakpercayaan publik misalnya. Dan ini yang paling berat adalah dialami oleh aparat keamanan dan perangkat penyelenggara pemilu. Dua entitas ini yang paling nanti berat dan bisa babak belur di lapangan. Itu yang harus diwaspadai. Ya kita berdoa semoga mereka kuat menjalankan tugas ini. Tapi menggerakkan alat negara, Anda belum membaca itu terjadi sekarang? Ya kalau misalnya terjadi pasti pakai cara-cara underground. Sudah ada itu gerakan-gerakan itu? Ya munculnya putusan MK itu kan juga pasti ada, apakah itu alamiah terjadi? Kita tanya aja kepada hakim-hakim MK, kan banyak yang akhirnya bersuara keluar. Ya. Ini yang terburuk dalam demokrasi kita? Ini menjadi noda hitam lah dalam demokrasi setelah reformasi. Ya. Saya kira Pak Presiden Soeharto 32 tahun menjadi presiden juga tidak mengotak-atik konstitusi untuk kepentingan keluarga, saya kira. Setelah situasinya sudah seperti ini, kalau kita bilang kan ini sudah kadung seperti ini ya Mas ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita kawal supaya netral kan. Misalnya ini KPU harus membuka, saya kira ada kanal khusus, kanal yang bisa menerima aduan-aduan, laporan-laporan, sehingga masyarakat yang melihat ketidaknetralan langsung aja dilaporkan dan diproses. Ada Bawaslu kan, ada sentra gakum penegakan hukum kan di Bawaslu. Siapapun itu, mau dari kelompok manapun ketika melanggar hukum, proses. Adakah yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi di situasi sekarang? Saya kira Pak Jokowi perlu duduk dengan Pak Surya Paloh, dengan Bu Mega, tunjukkan kepada publik bahwa ketiga tokoh ini adalah kami baik-baik saja, bahwa kami mendukung pemilu berjalan dengan damai, siapapun yang menang kita hormati. Saya kira itu menjadi salah satu strategi yang bagus. Itu mungkin tidak bisa dilakukan? Nah, masalahnya itu tidak mungkin, susah. Ya, tidak mungkin ya, saya kira kan sulit. Ya, artinya potensi bahwa di bawah terjadi perpecahan yang sedalam 2019 bisa saja terjadi kalau tidak ada. Saya kira ini lebih berat daripada 2019. Ini lebih berat? Lebih berat karena kelompok nasionalis pecah. Tahun kemarin kelompok nasionalis jadi satu. Yang diuntungkan adalah kelompok agamis yang mungkin, atau kelompok ideologis agamis yang mungkin mengerucut jadi satu dan tidak ada gonjangan di mereka kan. Mereka lebih solid. Kalau Anda katakan bahwa 2024 ini akan lebih panas, apakah benar-benar tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh negara, oleh pemerintah? Saya harapannya pada TNI Polri tetap bersikap netral. Dan itu bisa? Ya, mereka harus taat kepada konstitusi ya. Kita sebagai masyarakat mendorong TNI Polri bersikap netral. Saya yakin TNI Polri juga lebih nyaman kalau netral kok. Oke. Anda optimis bahwa TNI Polri bisa bersikap seperti itu? Ya kita harus dukung dan kita harus yakin sebenarnya. Meskipun mungkin terjadi ketidaknetralan, mungkin terjadi intervensi. Ya, saya berharap lakukan apa yang sesuai aturan, kemudian bekerjasama dengan KPU, dengan Bawaslu. Oke, Mas Stanislaus Rianta, pakar intelijen dari Universitas Indonesia. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu, Mas. Terima kasih, Mbak. Sekarang bahkan Presiden dilaporkan ya, Mas ya, terkait dengan nepotisme gitu. Ada sejumlah pihak. Ada tanggapannya, Mas? Buktikan saja bahwa tuduhan itu benar. Tapi kalau tidak benar, kan yang menuduh punya konsekuensi. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Gak salah pilihan aku. Saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia. Pak Prabowo, tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Untuk debat cawapres, apakah mungkin sudah ada persiapan? Siap. Majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden
menimbulkan banyak pertanyaan dari publik, apakah Presiden Jokowi bisa nanti benar-benar bersikap netral di Pilpres 2024. Kita perbincangkan hal ini, saudara, bersama saya sudah hadir Juri Ardiantoro, staf Presiden yang membidangi informasi dan komunikasi politik. Terima kasih Mas Juri sudah bersama Nilu, sehat selalu. Jadi setelah majunya Mas Gibran, pertanyaan publik, Presiden tidak mungkin akan bisa netral. Bagaimana menjawab itu, Mas? Tentu saja kita nggak bisa menolak atau tidak bisa mengabaikan kesan banyak orang atau mungkin juga persepsi banyak orang. Toh faktanya memang putra beliau mencalonkan diri menjadi cawapres. Jadi kesan itu nggak bisa dibendung. Tetapi kita juga harus percaya bahwa Presiden telah menyatakan bahwa akan berdiri di atas semua kontestan. Sebagai seorang presiden tentu punya kekuasaan yang besar, punya power yang besar. Itu dikhawatirkan akan digunakan, menggunakan kekuasaannya, menggerakkan alat negara misalnya untuk memenangkan salah satu paslon, ya dalam hal ini putranya. Kalau kemudian ada kecurigaan terkait dengan misalnya pemanfaatan kekuasaan, kecurigaan pemanfaatan sumber daya pemerintah untuk pemenangan calon, saya kira semua orang juga bisa melihat, bisa mengawasi. Ya, dalam hal ini masyarakat menarik dari kasus Mahkamah Konstitusi itu kemudian dianggap bahwa ada penggunaan kekuasaan untuk membukakan jalur atau jalan bagi Mas Gibran untuk bisa maju. Nah, dicurigai nih hal-hal kayak gini bisa terjadi terus nih, bagaimana Mas? Iya, sulit kita untuk menghindari dari kecurigaan-kecurigaan ya. Tetapi kita percaya saja bahwa seluruh aktor yang bermain di dalam politik ini, dan kita himbau, kita minta untuk bekerja, untuk bertindak, untuk bersikap, dan membuat kebijakan yang tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon di dalam Pilpres atau dalam pemilu pada umumnya. Ya. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa itu akan berjalan sesuai dengan aturan? Kalau dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi kan wilayah yudikatif. Ya. Jadi Presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai eksekutif, tidak masuk ke dalam wilayah itu. Nah, persinggungan-persinggungan kepentingan yang mungkin dibaca oleh publik itu ada kaitannya ya, itu akhirnya kita serahkan kepada publik. Bahwa kesan itu tentu saja bisa muncul, tetapi Presiden sekali lagi, pemerintah sekali lagi mengatakan, ya kita nggak ikut di dalam proses itu. Pemerintah menjamin bahwa akan menjauhkan diri dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecurigaan publik, sehingga itu kan dampaknya adalah ketidakpercayaan publik pada pemerintah. Memang sudah seharusnya pemerintah itu tidak boleh terlibat dan melibatkan diri di dalam kontestasi pemilu. Jadi ketersinggungan, irisan kepentingan seperti yang terjadi dalam kasus MK misalnya, itu tidak akan ada lagi ya Mas ya? Bukan begini. Yang dipertontonkan seolah-olah itu kan ada ada tangan Presiden juga ikut di situ. Kita sulit untuk menjelaskan tentang seolah-olah itu ya. Ya begitu faktanya bahwa kita atau pemerintah dan kita percaya Presiden tidak ikut campur di dalam proses yudikatif, bahwa kemudian orang membaca sebaliknya, ya nggak bisa kita tolak. Sekarang bahkan Presiden dilaporkan ya Mas ya, terkait dengan nepotisme gitu, ada sejumlah pihak. Ada tanggapannya Mas dari Presiden? Ya, saya sudah Presiden ngomong juga. Buktikan saja bahwa tuduhan itu benar. Tapi kalau tidak benar, kan yang menuduh punya konsekuensi begitu. Apalagi yang dituduh adalah Presiden. Jadi hati-hati di dalam membangun argumentasi atau alasan untuk mengadukan seseorang ke lembaga peradilan. Anda memberi warning ini kepada mereka? Bukan warning, tapi sama saja kita semua. Apakah tuduhannya benar atau tidak? Menurut Anda tuduhan itu tidak berdasar? Ya faktanya dia belum bisa menyampaikan fakta-fakta. Tapi mungkin nanti di pengadilan kita lihat. Tapi Presiden sekali lagi sudah clear ya mengatakan tidak ada kaitannya dalam proses ini di mana tangan dia mencampuri putusan lembaga yudikatif. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Mas soal ketika dalam proses yang sekarang berjalan, kepercayaan publik atau di media sosial itu kan statement-statement negatif itu muncul terus. Dikhawatirkan nanti hal ini akan membuat terjadinya perpecahan di tengah masyarakat atau gesekan-gesekan yang kemudian berujung kepada bermasalah atas Kamtibnas misalnya. Kita berpengalaman dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, pemilu langsung. Dan selama ini pemilu relatif tidak ada masalah dan bisa diselenggarakan dengan baik. Dari sisi aturan, kelembagaan, itu sudah memadai untuk kita bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik. Yang kedua, semua menyadari bahwa setiap kontestan, baik legislatif atau capres begitu, pasti akan menyulut
bertentangan, akan menyulut gesekan. Selama itu bisa kita lakukan dengan cara-cara yang beradab, cara-cara yang disalurkan melalui saluran-saluran yang semestinya, maka kontestasi yang berujung pada gesekan, ketegangan, ya itu sesuatu yang wajar saja. Yang penting harus jadi catatan adalah dalam proses persaingan itu tidak membawa isu identitas, politik identitas dengan ujaran kebencian, politik kebencian, menyebarkan hoax, politik uang, dan pelanggaran-pelanggaran serius lainnya di dalam pemilu ini. Anda optimis bahwa pemilu 2024 ini akan bisa berjalan dengan jujur, adil, demokratis? Kita semua harus optimis, pemilu kita harus berjalan baik, memenuhi prinsip demokrasi, dan siapa yang punya peran penting untuk ini? Semuanya. Karena kita tidak ingin apa yang terjadi 2019 terjadi lagi di sini. Terima kasih Mas Juri Ardiantoro, staf Presiden yang membidangi informasi dan komunikasi politik. Sehat selalu. Terima kasih, sama-sama sukses. Pesta demokrasi haruslah dilakukan dengan jujur dan adil. Sayang, masih banyak yang mengabaikan etika berpolitik. Segala daya upaya dilakukan demi mendulang suara rakyat. Berikut ulasannya untuk Anda. Semuanya cocok, Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Pak Presiden yang akan melakukan. Presiden akan bersikap netral, Presiden akan menjaga agar kewibawaan proses demokrasi kita tetap tinggi. Tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Dinamika politik jelang pemilu 2024 kian memanas. Berbagai upaya dilakukan politisi demi mendulang suara meski melanggar aturan. Saat kampanye belum resmi dimulai misalnya, baliho, spanduk hingga selebaran ajakan memilih politisi tertentu beredar di ruang publik. Akibatnya atribut-atribut kampanye ini dicabut pemerintah daerah setempat. Bentuk pelanggaran lainnya berkampanye di fasilitas milik negara seperti yang dilakukan musisi Ahmad Dhani. Dhani menggelar konser musik di wilayah militer Angkatan Udara di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Dhani mengaku mengampanyekan istrinya Mulan Jamila yang maju sebagai calon anggota legislatif di daerah pemilihan Garut dan Tasikmalaya. Atas insiden ini, Ahmad Dhani meminta maaf. Saya ingin mengucapkan kata maaf, kata permintaan maaf karena kemarin di Tasikmalaya saya telah melanggar etika yang seharusnya saya tidak boleh lakukan, yaitu mengkampanyekan Prabowo Presiden di daerah militer. Juga saya mengkampanyekan istri saya. Pelanggaran kampanye juga terjadi di tempat-tempat ibadah, salah satunya di Sumeneb, Jawa Timur. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat seorang politisi membagikan amplop merah berisi uang, lengkap dengan foto politisi dan logo partai di bagian depan. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, beredar video sebuah sajadah dengan bordir nama seorang anggota legislatif. Namun, pemilik video enggan membeberkan nama dan partai yang tertera. Pelanggaran-pelanggaran para calon legislatif ini ditelusuri Badan Pengawas Pemilu daerah setempat. Jauh sebelum Prabowo mendeklarasikan pasangan cawapresnya, beredar juga sebuah video viral tentang tumpukan kaos bertuliskan Prabowo Gibran. Namun, Gibran mengaku tak mengetahui perihal kaos tersebut. Pelanggaran kerap terjadi meski ada sanksi jelas yang diatur dalam peraturan terkait pemilu. Dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 76 menyebutkan segala kegiatan yang berkaitan dengan pemilu 2024 telah diatur dalam perundang-undangan dan akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Pemilu adalah ruang keberlangsungan demokrasi bangsa.
Namun tantangan tak pernah sepi dalam pesta 5 tahunan ini. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menilai tantangan pemilu 2019 berpotensi terjadi lagi pada 2024 lantaran instrumen hukumnya tidak berubah. Lantas bagaimana para baca pres memandang pemilu 2024? Yakinkah mereka pemerintah mampu bersikap netral sehingga tercipta pemilu yang jujur, adil, dan demokratis? Kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas. Dan beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Rangkaian kegiatan menuju pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi merupakan tahapan krusial keberlangsungan negara. Masyarakat maupun pemegang kepentingan harus sama-sama menaati aturan pelaksanaan pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu diharapkan tegas menindak segala bentuk pelanggaran untuk keberhasilan pemilu 2024. Menjadi negarawan haruslah mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hindari penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi di Indonesia telah melalui jalan panjang. Jangan sampai kita sia-siakan dan alami kemunduran. Mari kita kawal pemilihan umum agar berjalan jujur, adil, dan demokratis. Ikuti terus perkembangan seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.